Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 6 Cita-citaku subtema 2 pembelajaran 4. Siapkan buku paketnya untuk nantinya disimak bersama-sama. Adapun KD-nya yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6, kemudian ada PPKN KD 1.3, 2.3 dan 3.3, dan yang terakhir yaitu IPS KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan membaca teks dan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya dengan rinci. Yang kedua, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Ayah, jika aku sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ya, mari kita simak bacaan mengenai Candi Borobudur. Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Salah satunya yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Selain Candi Borobudur, terdapat juga Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya, misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk pengairan sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Berikutnya ada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun
hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Setelah kalian membaca tentang arsitek, berikut informasi yang perlu kalian tahu. Yang pertama yaitu kehebatan lain seorang arsitek, yaitu dapat merancang sebuah desain atau bangunan. Jenjang pendidikan apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Yaitu sarjana teknik. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Ya, dapat merancang sebuah desain. Selanjutnya, dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan saksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur atau barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Ya, setelah mendengar informasi tentang bacaan Kampung Naga, berikut untuk mencari dua informasi tentang dua rumah adat daerah yang berbeda. Kemudian apa manfaat dan kegunaan dari rumah adat tersebut. Dan yang terakhir yaitu persamaan apa dan perbedaan apa kegunaan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat tersebut. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan dijaga. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu
dan cara pemanfaatannya dengan melalui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Selanjutnya, dalam membuat puisi, kalian harus memperhatikan kata-kata yang digunakan pada setiap baitnya. Membuat puisi dan menjelaskan makna, perhatikan rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Sila tanda titik-titik yang ada di puisi tersebut menggunakan kata-katamu sendiri agar terlihat indah. Selanjutnya, setelah kalian melengkapi puisi di atas, kalian supaya menentukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya dengan jawaban ya atau tidak pada tanda kurung yang ada di belakang pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaannya nomor 1 sampai dengan nomor 6. Selanjutnya, Lani menulis puisi ini untuk teman-temannya, yaitu Benny, Made, dan Siti. Mereka sering bermain bersama di sekolah. Silakan lanjutkan dalam pembuatan paragraf dengan melihat isi syair dari puisi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, buatlah sebuah catatan tentang bagaimana kamu dan keluargamu memanfaatkan sumber daya alam setiap harinya. Kamu bisa mencatat kondisi waktu pagi, sumber daya alam apa yang digunakan, kemudian manfaat apa dari sumber daya alam tersebut. Demikian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.